dulu. Memang beda kalian itu semuanya kuliah. Kalian tuh tahu. Lewat Alkitab, Al-Quran kalian ada tidak digantikan Yesus. Ini kok di masih Jadi Alkitab. wa ma kutabu wa ma solabuhu. Jadi Makanya kalau nggak tidak nyambung. kalau tidak disalibkan, kalau tidak dibunuh, nah berarti apa? Digantikan. Makanya menurut Al-Quran bukan Alkitab, di Alkitab itu tidak ada digantikan Yesus itu. Dia Digantikan. Diganti loh di kitab mulut. Oh, Tunggu. ini nggak jelas Alkitab kitab kalian. Jelas kalau dia tidak dibunuh. Karena nggak penting Mana siapa yang digantikan. itu kalau Udah dia kami santai, tidak tahu. santai boy, Nah, santai boy, pelan. Kau kan Kalau tanya memang kenapa kau yang digantikan tantrum itu, gitu loh. Siapa orang yang menggantikan Yesus disalibkan? Sama seperti kau tidak tahu siapa si Anu yang disampaikan Yesus. Kok Kan ada di sama? kitabmu. Pergilah ke rumah si Anu, kan nggak ada namanya. Kitabmu beda. Aduh, kalau kau Yang cuma kayak gini nampak kali kau disalibkan tantrum itu gitu adalah loh. Yesus. Kutuk nggak ada menggantikan di dalam kitab kau. Tuhan kau mati terkutuk, maka kau penyembah Tuhan mati Berarti yang terkutuk. disalibkan Udah. Yesus. Ini kenapa? Iya, dalam agama kau yang mati ya terkutuk udah, Tuhan kau. udah. Kalau Ya, kau kau coba kau akui dulu. Kau akui dulu. Tuhanku mati terkutuk. Cepat akui dulu. Apa? Tuhanku mati terkutuk, bilang gitu cepat. Bukan terkutuk, menjadi kutuk. Aduh. Di Kau mana jawab. dia terkutuk? Ya udah, kau Di mana jelaskan dia dulu. terkutuk? Ya udah, kau sampaikan. Tuhan Di mati mana menjadi dia kutuk. Ayo. dikatakan Ada. terkutuk? Ada di Galatia pasal 3:13. Dia Terkutuklah yang mati di tiang salib. menjadi kutuk, menjadi Ya, kutuk bukan terkutuk. terkutuklah yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. On cam, masa kalah sama si Robert Lele? On cam, Robert, Seger. Seger ini masih mending lah. Iya, on cam Seger. Walaupun koplak, tapi masih mending dia daripada si Robert Lele. Gua tanya apa, nggak ada jawaban sama sekali. Oi, ngapain kau, Seger? Ini udah moderator di sini. Udah ya? Udah ya. Aduh, Segar sinyal lu kismin sih. Ini
Suaranya Apa? noise ini. Apa Ya, ground karena gitu. gue tutup dulu, gue ngecas dulu. Ya, ya. Silakan buat teman-teman Otan yang mau berdiskusi dengan Uni boleh. Kalau ngomong sama saya wajib on cam. Tapi kita kalah PK Uni, tapi alhamdulillah tadi ada perlawanan sedikit, alhamdulillah. Terima kasih. Siapa tadi kodok, makasih semuanya, alhamdulillah, makasih ya. Yang penting kita menang debat. Kalau kalah PK itu kan itu bonus aja. Terima kasih teman-teman yang sudah menjadi bonus buat saya. Mudah-mudahan saya selalu. Oh, aduh. Ya. Bobok. Otan bobok. Otan. Aduh, Otan kasihan banget kalah debat. Otan bobok. Kalah debat. Ternyata Robert Ale tumpul, pisau tumpul. Gua kira pisau tajam. Robert. Ternyata pisau tumpul. Dulu, On cam. bentar dulu, gue lagi, bentar dulu, gue Enggak. ada urusan. Rifa, gua bukan lu on cam, maksudnya gua ngomong sama Otan, itu ada yang ngomen. Lu ada urusan nggak apa-apa, close cam. Gimana sih lu? Gak maksudnya kalau Otan debat sama gua wajib on cam. Kalau lu kan ada eksus sedikit Dia ya tadi nggak apa-apa. ngapain coba? Si Hah? Seger tadi ngapain? Seger-seger Seger itu tadi ngapain? sinyalnya nggak kuat dia, nge-lag dia. Susah nih, susah banget nih. Iya. Kenapa ya signal gue nih bermasalah? Bagus, sinyal lu bagus. Sinyal lu bagus. Sinyal si Seger tadi yang nge-lag. Lu bahas tema, pasti lu dengerin dia menghujat Nabi kita aja kan, kerjaan dia kan? Dia cuma menghujat doang. Ya dia tadi tuh dominasinya bukan menghujat Nabi Muhammad, menghujat Allah. Tetapi Oh, yang namanya gajul fikir kan memang resiko. Kalau kita tidak meluruskan, yang meluruskan siapa? Nah, tanya Ustadz Wafi. Kita boleh berdebat dengan penghujat kalau memang kita punya kapasitas. benar. Di antara mereka ini kan tidak semuanya hatinya kotor, hatinya yang bersih, akal yang sehat, itu pasti nerima apa yang saya sampaikan. Saya tidak nyerang pribadi, tidak menyerang agama, tidak menghujat Yesus, tapi dia, itu orang akan berpikir, ini Nandar kok ganteng banget ya. Dia debat nggak pernah menghujat, nggak pernah ad hominem. Pasti hati yang bersih akan memikirkan itu. Karena dakwah bukan hanya dengan kata-kata. Dakwah itu dengan perbuatan juga. Walah kadalah semar badranaya. Jadi itu teman-teman ya. Jadi kalian, oh Nandar dia menghujat, balas dengan hujatan. Terus apa bedanya kita dengan mereka kalau hujat dibalas dengan hujat? Hujat bahas dengan akhlakul karimah. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Apa kata Rasulullah? Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Lah, kalau kita menghujat, apa bedanya kita dengan dia? Gitu. Hati yang bersih, akal yang sehat, pasti menilai mana yang berbobot, mana yang kredibel, mana yang tervalidasi, itu pasti melihat kok. Kita nggak usah butuh pengakuan di situ. Oh, ala kadala ya. Kalau orang menghujat, dari tadi gua tenang, orang akan melihat nih, ih Nandar kok udah ganteng, manis, tenang juga. Itu orang akan menilai itu. Ih, debater muslim kok berakhlak ya. Ih, pasti akan melihat itu, guys. Ya. Iya gak? Tapi kembali ke kembali ke personalnya masing-masing. Karena memang saya kan dari Sunda, Jawa Barat.
suku Sunda itu kan memang apa ya? Kalau saya bandingkan ya, kalau saya lihat gitu ya, bukan membandingkan sih. Kan kalau ngomongnya juga ini mendayu-dayu. Aa, bade ka mana? Entos tuang teu acan. Mampir atuh sakedap mah. Tuh beda. Ya. Sipol Taraja Minyak dari Medan. Nah, itu kan beda intonasinya. Intonasi setiap daerah kan beda. Alamak, bodat. Nah, beda. Kalau orang Sunda kan marahnya saja itu lucu. Sia, borokokok, baledo ku aing. Anjing, paling gitu dong. Anjing. Paling gitu teman-teman. Jadi teman-teman harus melihat para debater ini, dia berasal dari mana, wilayah mana, itu mempengaruhi ya kultural apa namanya itu teritorial itu mempengaruhi cara bersikap dan cara berdebat. Jadi jangan oh si ini mah debatnya keras, si ini debatnya santun. Nah, kalau si Ripa dari Tanah Minang, orangnya pinter-pinter. Pinter berusaha, pinter berbisnis, pinter berbicara. Jadi jangan bandingkan saya dengan Uni Ripa. Pasti saya kalah. Narasinya bagus, berilmu, semangat belajar. Jeder kon. Intinya kita saling melengkapi. Oh, alak adalah Semar Badranaya. Sabodo amat sia, beleguk. Silakan on cam. Pintu tebat. Anda sudah bisa on cam. Kalau sama Uniripa terserah Uniripa. Kalau ini aku beri kuasa aja sama Uniripa. Uni udah siap belum? Satu pertanyaan aja, Bang. Enggak. Uni belum siap ya. Udah. Oke. Kita Lo sama Uniripa aja. Segala kuasa di Komal ini. Enggak aman. Enggak. Dibilangin enggak. Segala kuasa di Komal ini telah kuberikan kepada guru dan bunda gembala kita, yaitu Uniripa. Mau menaikkan tanpa on cam ataupun close cam, itu sudah segala kewenangan sudah saya berikan kepada Uniripa. Mau menaikkan siapapun, mau mengkick siapapun, segala kuasa di Komal ini telah kuberikan kepadamu. Kamu tidak berkata-kata dari dirimu sendiri. Kamu berkata, kamu bertindak di Komal ini atas segala kuasa yang telah kukuasakan kepadamu di dalam peraturan pertiktokan ini. Terima kasih. Baik, segala kuasa telah diberikan kepadaku di Komal dan di mana-mana. Oleh karena itu, marilah kita memuaskan birahi karena suamiku tidak ada di rumah. Amsal pasal 7 18. Ya. Oke. Buat teman-teman Kristen yang mau bertanya silakan naik. Pintu tobat agamanya apa? Pintu tobat. Saya Kristen, Bu. Ya, apa pertanyaannya? Pertanyaannya ini untuk Bang Nandar sebenarnya. Ya, silakan. Kalau sama saya on cam ya, Bang. Kalau Anda belum bisa on cam, bertanya sama Unirifa aja. Kalau Anda on cam, saya on cam nanti. Ya, pertanyaannya sama Bunda Rifa tapi tentang Nandar boleh? Boleh. Ya, Kenapa ya Bang Nandar itu ngaku-ngaku mantan apa ya, seorang mualaf gitu, Bang? Oke, Nggak saya pernah. jawab. Kalau ini saya jawab. Saya berdebat dari 2009, saya berdebat dengan teman-teman itu dari zaman WhatsApp. Saya nggak pernah mengaku sebagai mualaf kepada siapapun. Coba tunjukkan videonya kalau saya pernah ngaku mualaf. Itu ya. Tapi Abang bilang mantan evangelis katanya. Itu mana, Pak? Jelaskan nih evangelis itu apa nih? Evangelis Yonatan Nandar itu artinya pemberi kabar firman Tuhan. Nandar kan sama kayak saya, evangelis kan. Saya evangelis Wati, dia evangelis juga. Kenapa, Bang? Kita Jadi- evangelis, Bang. Kita nih evangelis, Bang. Kita. Jadi dia nama aslinya Yonatan Nandar atau Endang Sunandar, Bu? Terserah, boleh panggil Endang, boleh Nandar, boleh Yonatan. Nandar itu Mana yang nama enak saya. aja? Kalau Nandar itu nama saya, kalau Yonatan itu kan bahasa Ibrani, artinya Allah menganugerahkan. Jadi kalau Yonatan Nandar itu Allah menganugerahkan Nandar, itu bahasa Ibrani. Ya. Iya. Berarti bukan nama aslinya, Bang ya? Di TikTok juga sama tuh. Bom Bom bukan nama asli, Kiamat bukan nama asli, Sopiatul bukan nama asli. Nama aslinya Lani Ekowati. Itu nama Pisau, panggung, Bang. Nama Nama panggung panggung. itu.
Robert William Raja nama aslinya Mata Pisau. Mata Pisau nama aslinya Robert William Raja. Ya Bom Bom nama aslinya Daud. Ya sama. Nama panggung itu, Bang. Iya, soalnya banyak yang nggak percaya gitu dari Nggak orang masalah Kristen. bang, dia Orang si Nandar Kristen nggak minta sendiri. kepercayaan abang. Kalau dia itu mantan evangelis nggak percaya, banyak yang nggak percaya gitu. Siapa yang bilang saya mantan evangelis? Saya bilang saya ini evangelis kok. Uni pernah nggak Iya. saya bilang saya Enggak, mantan evangelis? Saya dia nggak. evangelis. Evangelis sekarang ini. Saya nggak pernah bilang saya mantan evangelis. Saya bilang saya ini evangelis Yonatan Nandar loh. Sekarang tunjukkan videonya kalau ada yang bilang saya mantan evangelis. Saya bilang dari dulu itu saya ini evangelis Yonatan Nandar, bukan mantan. Ya gimana sih? Ada sih bang, tapi kan videonya nggak kesimpan aja. Nggak boleh bohong. Saya nggak pernah bilang Boleh saya mantan bohong. evangelis. Aku bilangnya evangelis. Tanya Uni Rifa tuh. Itu sampai abang bilang kalau nggak percaya tanya si Tasya. kata Aduh, abang. abang ini kok nggak ngeyel banget sih. Dah. Dibilang Iya, bukan maksud- mantan evangelis, dia evangelis, ngerti nggak sih? Mantan istri dengan istri beda bang. Gimana sih ini? Ya Capek maksud tau. saya kalau mau Dia tuh evangelis. berapologet jangan menjual nama Kristen gitu pak. Ih, Siapa yang menjual? penting emang laku nama Kristen dijual. Siapa yang jual? Yang jual nama Kristen siapa? Mana mau gua menjual sesuatu yang buruk? Iya. Gimana sih? Kecuali laku. Kalau laku nggak apa-apa. Ini nggak laku sampai dijual bang. Iya. Jangan fitnah bang ya. Jangan fitnah ya bang ya. Lebih Kalau baik abang nggak laku, fitness. Buktinya nyenggol Kristen, buktinya nyenggol Kristen terus. Itu buktinya. Bang, emang abang menganggap kami jualan Kristen di sini? Berarti abang akui agama abang layak dijual gitu? Memang diperjualbelikan agama abang? Gitu Kami maksudnya. ini tidak nyengok Kristen, makanya dari tadi itu saya bingung. Abang ini saya suruh bertanya tentang agama saya, abang nanya malah Yonatan Nandar. Abang kayak cinta terpendam sama Nandar kayaknya nih. Anjir. Disuruh bertanya Sudah, tentang agama saya- Islam. Satu kebohongan Nandar yang saya simpan ini. Apa betul dia seorang lawyer? Iya, dia lawyer. Ah, bohong. Sudah dibongkar Robert itu. Bohong. Ya udah laporkan. Ya Kalau udah, gua laporkan bukan- lah. Laporkan Laporkan aja. aja. Karena kalau gini bang, ini gua kasih tahu ya pintu Kenapa, tobat. maksud saya kenapa Sabar. Nandar ini banyak Pintu pengikutnya tobat. padahal pembohong Pintu gitu. tobat, pintu tobat. Tuh. Gini aja. Lanjut. Kalau ada nih ya pengacara ngaku pengacara tapi dia bukan pengacara, itu delik pidana. Apalagi saya bilang saya ini dari Feradi, itu bisa dipidanakan. Silakan Anda laporkan ke polisi ya, itu aja. Heran nih hotel Ya, kamu kan nunjuk apa foto itu kan itu waktu sidang ini bukan sidang aslinya itu. Kau kalau Sidang nggak waktu terima kedua. Nandar ngapain kau di sini tuh Nandar? Kau banyak cerita kau entah apa kau ini. Kau yang Iya. sibuk si Nandar yang apa? Kau laporkan aja lah dia ke Peradi. Sibuk Iya. kali kau tengok. Otan ini Apa aja gimana kau. sih? Kok PA kau kebanyakan kali PA-nya. Oh, Orang lagi bahas stalking ajaran. gitu ya? Iya, kayaknya Oh, kau cinta stalking. terpendam sama Nandar. Nandar nggak suka cowok, dia sukanya cewek. Dadah aja kau. Iya, wahai. Cewek boy. Cewek tobrut dia sukanya ya. Kau pun ada-ada aja entah apa-apa lah kau tanyakan di sini Nandar pula lah. Kok kalau Iya, jadi cinta maksudnya sama Nandar? ngapain kepo Nandar ya? nggak suka sama cowok. Iya. Tuh, ngapain Ngapain aku kepo jadi nanya ini? Kalau memang gini aja, kalau memang misalnya aku pengacara palsu gadungan, tinggal laporin aja kan. Itu justru bagus buat apa ya, mengkriminalisasi toh. Iya enggak? Iya, biar masuk penjara si Nandar ini. Tinggal laporin aja. Oten kok PA-nya tuh maksimal banget gitu loh. Coba Heran kalian gue. Google tuh. Mengaku sebagai pengacara padahal gadungan, itu ada delik pidananya. Cari aja di Google. Nah, itu dilaporin aja kalau memang gadungan. Otan. Oten longor. Kenapa mereka seperti itu coba? Karena mereka nggak mampu. Gara-gara kalah debat si Robert Uni. Jadi Sakit hati dia Robert Lele barusan babak belur mungkin. iya, Robert kalah debat, bukannya ini malah kepo ya. Aku terserah mau percaya mau tidak, itu urusan lu. Iya enggak? Iya, emang kita harus Kalaupun- lapor sama lu siapa kita? Emang lu penting gitu? Enggak lah, emang lu siapa? Kalaupun bukan misalnya, kalaupun bukan, lu urusanmu apa? Iya, laporkan aja lah kalau memang dia menipu Nandar. Kalau gue tunjukin Yesus berbohong sama Paulus, ada datanya gue. Iya. Nah, Coba gitu ini nanti. temanya apa nih? Temanya apa? Buat Yesus tulis. berbohong tanda tanya. Yesus suka bohong. Bukan Tanda Yesus tanya. berbohong tanda tanya gitu aja. Oke.
Uni live-kan aja kalau mau live-kan. Aku udah nggak live. Udah live kok Oke. dari tadi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang terkasih, yang tercinta, seluruh alam semesta yang cintai kita ini ya. Saya di sini hanya ingin mengajak teman-teman semua untuk berpikir ulang. Apakah betul Yesus itu adalah orang yang jujur? Nah, kalau dia tidak jujur berarti dia berbohong. Gembala botol, naiklah sini. Ini yang Zain Azam Zex ini bilang gembala botol. Maksudnya siapa nih yang botol nih? Saya maksudnya botol, Bang. Bang Zain, yang botol siapa? Saya maksudnya. Kenapa saya botol? Alasannya kenapa? Oh, Oten kirain saya. Domba, Bang, bukan gembala, domba. Kalau mereka tuh bukan gembala tapi domba. Seperti itu. Aduh, kenapa ini? Kenapa HP gue nih error terus loh, Nandar? Mika naik Mika. Mana sih Mika tuh? Miku culuk. Jadi teman-teman ya, kalau hanya sekedar bicara, aku begini, aku begitu tuh cuma bicara. Yang benar itu adalah aktualisasi. Udah Mika, silakan Mika, lanjut Mika. Apalah ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutlah dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaulah. Ini bubuk mata pisau bubuk. Bubuk mata pisau, winnya robek lele. runtuh. Robek Gua kira- lele. Robert Lele. Mika, gua kira si Robert Lele ini pinter, ternyata goblok. Anjir, gua salah lawan. Memang aku ketawa aku dengar di bawah. Nampak kali botolnya, nggak cocok, memang jatuhnya penghujat ada dia sama itu. sekali. Memang nggak ada ilmunya sama sekali. Yang sama aku aja ini, yang sama aku aja itu dia kan hancur babak belur, dia nggak bisa membela Iya. moral Tuhannya. Iya. Sama Uniripa bubuk. Masa Tuhannya dibandingkan sama Nabi kita moralnya KO? Parah. Yang lucu kemarin nih, kata dia, Endang katanya, kitab suci saya ini sudah tervalidasi oleh ISBN katanya. Gak ada yang rekam Ya. itu, ada nggak ya? Goblok. Tadi ditunjukin juga Pak sama Bang Yonatan Nandar pengakuan dari ini Romo ISBN juga. Bubuk di Robert. Aduh. Aduh. Jadi ISBN lah yang menentukan gitu. Iya. Iya, nasib Tuhannya ISBN yang menentukan Tuhan apa tidak. Sampai nunjukin ini undang-undang dia. Ini Nandar undang-undangnya, Endang katanya. Undang-undangnya nih. Kitab saya ini sudah tervalidasi nih, ada ISBN-nya. Anjir, ISBN ini. pengen unjuk gigi kalau pengacara tapi salah tempat gitu. Tapi kenapa ya mereka tuh kayak memang nggak ada rasa malu gitu ya? Emang nggak ada rasa malu Yang gitu kan? mana Nggak ada Tuhannya malu. jadi Tuhan mereka jadi buat malu sama mereka, bagaimana mereka mau ada rasa malu? Coba lah suruh ya, ketika neneknya meninggal atau kakeknya mereka meninggal, itu disuruh pakai celana digantung di depan rumah 3 hari 3 malam. Malu nggak dia? Malu. Ini Tuhan loh dibuatnya kayak gitu. Pakai buat patungnya yang pakai jas, pakai buat patungnya yang pakai baju tertutup, ya kan? iPhone. Datang lagi si boy, aduh. PS dibales nggak? Apa dibales? Coba lah siapa dulu. Siapa ini? Bang Max, Ya, kau lagi boy. kenapa dari si Nanda dari botol itu mana? Disuruh Al-Qurannya buka, bahasa Alkitab. Ya nggak nyambung lah Nanda. Disuruh kau pakai Al-Quran, kau pakai Alkitab. Mana ada Yesus digantikan di Alkitab? Makanya kau Robert, botol. apa? Tante udah moderator belum? Ya, Moderator. Udah. udah. Mau kemana kau Udah, Nanda? Mau udah, kabur? udah, juga. Kau sama aku aja, Max. Ya. Sama Mika Tadi kau Ya, tadi ya, tema ya, ya. Ya. temanya tadi apa Bang Nandar sama si Robert Lele tadi apa Max? Kita coba.
Temanya aku nggak tahu. Teman aku yang ku dengar, dia Tapi kau sok tahu. ya dengar dulu. Memang beda kalian itu semuanya kulihat. Kalian tuh sok tahu. Lewat Alkitab, Al-Quran kalian ada tidak digantikan Yesus. Ini kok di masih Alkitab. Wa ma kotabu wa ma solabuhu. Jadi kalau tidak disalibkan, kalau tidak dibunuh, nah berarti apa? Digantikan. Makanya menurut Al-Quran bukan Alkitab, di Alkitab itu tidak ada digantikan Yesus itu. Dia Digantikan. Diganti loh di kitab mulu. Tunggu aku tanya dulu. Yang membawa salib Yesus itu sampai ke Bukit Golgota siapa? Yang Simon. ditanya itu lewat Al-Quran kalian ada tidak Simon. digantikan itu? Ada di Al-Quran ada. Wa ma Ya, qataluhu wa ma siapa salabuhu. Ini digantikan? aku tunjukkan Siapa? ini nih. Memang Ya, nggak siapa disebutkan nama, digantikan? tapi bukan Siapa berarti nggak ada yang namanya? digantikan. Siapa namanya? Ya nggak dijelaskan namanya. Gimana sih Berarti ini? nggak jelas Alkitab kitab kalian. Jelas kalau dia tidak dibunuh. Karena nggak penting Mana siapa yang digantikan. digantikan itu kalau Udah dia Kami santai, tidak tahu. santai boy, Nah, santai boy, pelan. Kau kan Kalau tanya memang kenapa kau yang digantikan tantrum itu, gitu loh. Siapa orang yang menggantikan Yesus disalibkan? Sama seperti kau tidak tahu siapa si Anu yang disampaikan Yesus. Kok Kan ada di sama? kitabmu. Pergilah ke rumah si Anu, kan nggak ada namanya. Kitabmu beda. Aduh, kalau kau Yang cuma kayak gini nampak kali kau disalibkan tantrum itu gitu adalah loh. Yesus, bukan Iya. Yuda. Ya udah Tuhan kau disalib mati Nah, udah. ya udah. Ya udah, Tuhan kau mati Udah. terkutuk. Itu yang diminta serobek tadi. Aku tanya Mamu Max, kenapa kau benci kali sama Yesus? Akui dulu. Iya, pengen kali Yesus. Ada nggak dalam Iya, kami Quran akui kalian? Tuhan kau mati terkutuk, udah. Enggak, akui dulu. Akui dulu. Yesus itu bukan Iya, aku digantikan. akui Tuhan kau mati terkutuk, kan udah aku jawab. Ya akui dulu. Yang digantikan Iya itu kan aku siapa? akui. Tuhan kau yang mati terkutuk nggak ada menggantikan di dalam kitab kau. Tuhan kau mati terkutuk, maka kau penyembah Tuhan mati Berarti yang terkutuk. disalibkan Udah. Yesus. Ini kenapa? Iya, dalam agama kau yang mati ya terkutuk udah, Tuhan kau. udah. Kalau Ya, kau akui, kau coba kau akui dulu. Kau akui dulu. Tuhan kau mati terkutuk. Cepat akui dulu. apa? Tuhanku mati terkutuk, bilang gitu cepat. Bukan terkutuk, menjadi kutuk. Aduh. Di Kau mana jawab. dia terkutuk? Ya udah, kau Di mana jelaskan dia dulu. terkutuk? Ya udah, kau sampaikan. Tuhan Di mati mana menjadi dia kutuk. Ayo. dikatakan Ada. terkutuk? Ada di Galatia pasal 3:13. Dia Terkutuklah yang mati di tiang salib. menjadi kutuk, menjadi Ya, kutuk bukan terkutuk. terkutuklah yang mati di tiang salib. Itu Ya, artinya apa? Apakah dia terkutuk? Iya, karena ya dia mati di tiang salib. Botol kode, botol. Oke, bentar nih. Ya biar sama aku nih. Oke. Aku tanya amamu Max. Aku tanya amamu Max. Ketika tertaik, apakah dia menjadi taik? Apa? Tertawa? Ketika kalau diganti tertaiki, apakah dia menjadi taik? Ya tidak lah. Ya udah. Selesai. Kau nggak? Ya udah kau akuin kok. Ya. Dia itu, Itu menjadi berarti bukan terkutuk. gini, kalau dia terkutuk, gini. berarti dia yang melakukan dosa. Mana Oke. lebih, mana gini Kalau caranya menjadi kutuk, Milka? dia Mana itu lebih baik? menebus dosa manusia, Tai menjadi atau kena kutuk. tai? Ya mana yang lebih bagus? Aduh, Menjadi tai atau kena tai? botol. Apa? Mana yang lebih bagus? Menjadi tai atau kena tai? Mana lebih bagus? Jadi tai Ya. atau kena? Tidak, dua-duanya. Nah, Tuhan kau menjadi kutuk atau terkutuk? Mana yang lebih bagus? Dia menjadi kutuk untuk menebus dosa manusia. Ya, mana yang lebih baik? Menjadi memang kutuk itu lebih atau baik. terkena kutuk? Karena Kalau kena kutuk bisa disembuhkan. Kalau menjadi kutuk berarti dia adalah kutukan. menebus Ngerti nggak? dosa manusia. Tai, makanya dengar kalau aku tahu kau udah terguncang. Makanya kau bahasa itu nggak ada bahasa tai. lain. Dengar ya, tai itu sama, kutuk dengan tai sama kok, skubalot. Beda ya. lah, Tai. mana sama itu. Yaudah aku tanya, kalau Apa? menjadi Aku kutuk, tanya dulu. kalau kutuk Sama artinya nggak kutuk apa? sama tai? Yaudah, kutuk artinya Sama apa? nggak? Sama-sama Sama menjijikkan nggak? itu. Kutanya, kutuk artinya Sama apa? nggak? Tai itu Kutanya, kan beda. kenapa kau nggak mau menjawab kalau aku yang bertanya? Kalau kau bertanya kami harus jawab. Nah, Ketika benar. kami sepakat Kutuk Tuhan kau mati itu terkutuk, kan malah kau tolak. tidak Kau yang memaksa terlibat. aku tadi.
Kau yang paksa aku. Enggak, kenapa kau paksa kami mengakui Tuhan kau mati terkutuk, lalu ketika kami minta kau mengakui, kau nggak mau mengakui. Aku mengakui tadi kalau Tuhan kau mati terkutuk, sudah aku akui. Tapi kenapa aku tanya balik, kau mau nggak mengakui kalau Tuhan kau mati terkutuk? Kenapa kau nggak ngakui? Bukan Tadi kau paksa aku mengakui Tuhan kau mati terkutuk. Inilah kenapa kau hipokrit. Bedakan itu menjadi Kutanya sama kutuk, kau, bukan mana terkutuk. lebih mana lebih mulia, Nah, kena udah kan? kutuk Kau akui atau kan? menjadi kutuk? Ya, mana yang lebih Apa? mulia, kena kutuk atau menjadi kutukan? Kena kutuk atau Menjadi kutukan. menjadi kutukan? Tidak ada dikatakan menjadi kutukan, menjadi kutuk. Menjadi kutuk ya, mana yang lebih baik Nah, menjadi kutuk itu. atau terkutuk? Karena dia menjadi kutuk untuk menebus dosa Mana manusia. lebih baik menjadi kutuk, kutuk itu sendiri atau terkutuk? Tujuannya apa datang ke dunia? Saya nggak nanya tujuannya, saya nanya mana yang lebih baik. Itu, Menjadi makanya kau nggak kutuk. paham, makanya Kalau bocor. menjadi kutuk, dia adalah kutuk sendiri. Berarti Tuhan kau itu sama kayak tai. Aduh. Menjadi tai dan kena tai. Kalau kena tai kita bisa Bedanya, mandi. botol. Kalau tai nggak bisa dicuci. Tai Maka itu kalau beda, Tuhan kau menjadi nampak kutuk, dia. dialah yang Kutuk kutuk itu tidak itu. nampak. Kalau kena, dengar dulu, dengar dulu. Nah, Berisik kamu. kali nih orang ini. Dengar dulu. Kalau dia yang adalah kutuk, Nggak berarti bisa Tuhan kau hidup itu sama kutukan. kutuk. Aduh. Tapi kalau Tuhan kau kena kutuk, bisa pulih. Nah sama, kalau tai nggak bisa dicuci, tapi kalau kau kena tai bisa dicuci. Dengar dulu, tenang aja lah kau. Bisa nggak kau tenang? Ya habisnya kok ganggu aku lagi ngomong. Gedein aku nih, aku tunjukkan data ini. Kalau dia Jadi mengatakan teman-teman, si Oten ini lebih senang Tuhannya menjadi kutuk ketimbang terkutuk karena Ya. Tuhannya yang adalah kutukan. Karena teman-teman. itu tertulis. Aduh, saya lagi kok ganggu orang lagi ngomong. Gantian ya. Dia Ya menjadi udah akuilah kutuk. Tuhan kau menjadi kutuk. Ya, akuilah Tuhanku mati jadi aku kutuk. terbalik. Bentar nih, aku turun dulu, terbalik kamera aku turun dulu. Aku mau tunjukkan. Nah, sekarang ku tanya sama kau ya. Apa itu? Kau bilang tadi, aku sudah akui Tuhan kau mati terkutuk. Berarti memang Tuhan kau mati. Tuhan bentar mati dulu. berarti ya. Ya Dari akuilah. namamu aja kau menipu. Kenapa? Coba. Kenapa si Kristen ini dia yang suruh kita Dari mengakui namamu Tuhannya aja kau mati? Aku tanya lagi nih sekali lagi. Bunda Kau Gembala tadi itu suruh apa aku artinya? Apa Tadi arti aku Bunda suruh Gembala? Bunda Gembala itu adalah ibu daripada anak domba. Aku kan bunda kalian. Udah nggak usah kau bahas Dari sama aku. mana Gak ada kau- urusannya dengan kau. Uni, Nggak diam, ada diam, urusannya Mek. dengan kau. Diam dulu, Mek. Uni, aku tunjukkan data aja, Uni. Ya, berarti dia parah ini si Mek ini. Memang botol. Kamera aku terbalik ya. Oh, Itulah kamera aku botol. terbalik ya. Bentar, terbalik loh. Aku ganti akun yang lain. Bisa Ya, terbalik jadi kamera. aku tanya sekali lagi, kau kan memaksa aku menerima Tuhan kau mati. Berarti kau akui Tuhan kau pernah mati. Itu yang ada, itu yang tertulis. Iya, Fakta berarti sejarah Tuhan kau mati. itu. Iya, memang Tuhan kau mati berarti. Berarti ya. Tuhan kau nggak kekal. Nggak kekal Tuhan kau. Dia mati Ya, dan berarti- bangkit. Dia kan mati dan bangkit, Dinda. Ya nanti kan nanti manusia kan juga mati dan bangkit. Baca-baca Berarti separuh-separuh. arti kekal apa? Arti kekal artinya apa? Baca itu sepenuhnya, baca sampai Arti habis. kekal artinya apa? Kekal itu artinya pernah mati selamanya. nggak? Kekal itu Nah, selamanya. Tuhan kau pernah mati nggak? Pernah dan bangkit. Itu kekal itu namanya. Kekal lah dia bangkit. Mananya Kekal ini? artinya apa? Kekal itu artinya pernah mati nggak? Kekal itu selamanya. Nah, selamanya pernah mati nggak? Kalau orang kekal itu pernah mati Uni, nggak? Ya, dia Uni ya. Ini memang diam orang dulu, Max. Kristen nih. Diam dulu, Max. Diam dulu, Max. Diam dulu, Max. Diam dulu, Orang Max Kristen ya. ini, Kristen ini memang parah Ini ya. botolnya. Ini Botolnya udah definisi maksimal. kutuk ya. Definisi kutuk. Diam Diam dulu. dulu, kau. Kutuk Diam dulu. adalah doa atau kata-kata bertujuan menyebabkan kesusahan atau bencana pada orang lain. Nah, kalau Tuhan kau jadi kutuk, berarti mendatangkan bencana, bukan keselamatan. Itu definisi kutuk. Mana yang kau pilih? Terkutuk atau menjadi kutuk? sudah jelas tertulis. Tuhannya menjadi kutuk, kutuk. menjadi bencana buat orang lain. Menjadi bencana. Bedakan terkutuk sama menjadi kutuk. Kalau Bedakan Tuhan itu. ini kutuk, Oke. makanya kau dengar, kalau orang ngomong tuh kau dengarkan dulu. Jangan nampak kali kau kejang. Udah di bawah dan biar kami yang jelasin ya. Teman-teman perhatikan ya. Si Kristen ini lebih senang Tuhannya menjadi bencana untuk orang lain daripada Tuhannya kena bencana. Itu. Nih gue Yang tunjukkan parah data. kali. Kemana pergi Parah kena kali. kau, ya. Kemanapun pergi kena. Pantas kau terkutuk Tuhan kau aja. jadi Menjadi kutuk. kutuk. Ini aku bacakan ini, ya. Menjadi kutuk dapat diartikan sebagai menerima suatu kutukan.
Di mana kutukan adalah keinginan agar sesuatu mengalami kesialan, kemalangan. Ternyata memang benar. Ternyata memang benar. Ya, menjadi kutuk ini. Menjadi kutuk, baca. Menjadi kutuk dapat diartikan sebagai menerima suatu kutukan. Di mana kutukan adalah keinginan agar seseorang atau sesuatu mengalami kesialan. Berarti kalian berharap Yesus itu kena sial. Oh, pelanggaran. Ya, berarti kalian berharap bahwa Yesus itu kena sial. Itu yang kalian inginkan, menjadi kutuk, kena. Cuma kena sial loh, dia kena. menjadi asbab orang lain juga kena sial loh. Iya. Kan dia kutuk itu. Kalau kutuk lebih ngeri lagi nih kalau dia kutuk. Kalau menjadi kutuk lebih parah lagi. Itu definisinya. Nah, makanya tengok Google, kena belajar. Kalau kutuk, definisi kutuk. Kutuk. Ini aku tunjukkan ya. Kutuk dapat berartikan kutukan yaitu harapan agar orang lain mengalami kesialan. Nah, mana nggak ada yang bagus satupun. Kalian paksakan kutukan ini ada kepada Tuhan kalian. Kalian paksakan bahwa Tuhan kalian mati terkutuk. Kutuk menjadi kutuk atau kutuk itu sendiri nggak ada definisinya yang bagus. Kata-kata kutuk ini nggak bagus. Kena kalian, naik kalian kalau ada memang, makanya baca definisinya apa kutuk itu. Berharap kali Tuhan kalian kena kutuk. Orang gimana menyelamatkan, memperbaiki nama Tuhan kalian berupaya untuk membuat buruk nama Tuhan kalian. Heran. Ini sibuk lagi nonton drama Cina satu orang ini. Kau hantu, kau tahu dia loh. Kayaknya kau kedukun ya. Ya kan gara-gara aku bisa mengutuk tadi. Lama-lama aku kutuk juga. Nggak ada Oten yang naik soalnya. Yang naiknya yang on gitu. Naikinlah dulu Mika biar aku buka cam aja. Cepat lah. Bedak Ya dulu Mika. aku ganti akun. Akun ini bahaya. Kenapa? Banyak kali ceritamu ya. Jadi teman-teman, si Kristen tadi mengaku Tuhannya jadi kutuk. Dia yang paksa kita mengaku Tuhannya mati terkutuk. Ya udah, nggak apa-apa. Terkutuklah yang mati di tiang salib. Mau diingkarinya lagi. Ngeri kali ya. Kan aku bilang nih, mana lebih kamu pilih? Menjadi tai atau kena tai? Kalau memilih dua-duanya lebih baik kena tai. Kenapa? Kalau kena tai bisa mandi, bersih. Tapi kalau udah jadi tai mana bisa dicuci? Tai lah. Dia Tuhannya jadi kutuk, bukan terkutuk. Kalau terkutuk itu bisa diampuni, bisa dihapuskan kutuknya. Ini Tuhannya sendiri yang kutuk. Ngeri kan mereka? Sama kayak gitu analoginya. Silakan, Mika lanjut. Ya, selamat sore Bang Maman, malam, pagi, sore, Maman. Islam Kristen Bang. Alhamdulillah Bang. Islam Bang. Islam. Ada yang mau disampaikan Bang? Ya gitu. Semangat. Cuma untuk Islam semangat. Oke, terima kasih atas supportnya Bang ya. Semoga sehat selalu beserta keluarga di sana. Salam kenal dari Gorontalo Bang. Salam kenal kembali, Masya Allah, sampai Gorontalo ya teman-teman ya. Terima kasih Bang ya atas supportnya. Izin saya turunin ya Bang ya. Kita naikkan Oten yang ada apa yang mau naik ya. Kita tanyakan mau digiling halus atau digiling kasar. Ya Bang, ya Bang. Sehat. Ya makasih Bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Support ya. Jadi gini teman-teman ya. Jadi kemanapun mereka bawa, kemanapun mereka pergi, mereka akan kena sendiri. Kita buktikan ya. Pedoman hidup itu adalah kitab suci atau pedoman hidup kitab suci itu adalah cerminan diri kita. Ya, kita mengamalkan namanya kitab suci. Nah, itulah jati diri kita. Kita bisa lihat jati dirinya kitab suci
buku panduan orang Kristen. Ketika kita lihat isinya membongkar aib, membongkar bobrok, membongkar aibnya Hohola dan Holiba, membongkar aibnya Anom, membongkar aibnya Daud, membongkar aib orang-orang di zaman dulu yang dikatakan ditelanjangi Tuhan, yang mabuk-mabukan, yang berzina dengan orang tuanya, yang berzina dengan ibunya. Ya, apa maksud dari kitab suci ini membongkar aib ini? Ternyata itu terbukti bahwa mereka mengamalkan Bible ini yang membongkar aib. Mereka pun ikut-ikut membongkar aib sesama mereka. Kita bisa lihat kemarin-kemarin itu berita di TikTok viral. Agatha bongkar aib Lina, Agatha bongkar aib si Lina bongkar aib Agatha, Metatron bongkar aib si Rudy Yohanes bongkar aib si Edis bongkar aib Rudy Yohanes. Nah, ini membuktikan bahwa apa yang mereka imani itu jati diri mereka. Mereka mengimani Bible, kitab suci yang membongkar aib orang lain. Nah, ini terjadi terhadap diri mereka. Mereka saling membongkar aib mereka. Berarti benar, kitab suci atau panduan hidup, tuntunan hidup menuntun kita ke jalan hidup kita. Kalau tuntunannya baik, maka kehidupan akan baik. Kalau tuntunannya salah atau menyesatkan, ya akan salah. Contoh kayak si Max tadi mengatakan Tuhannya terkutuk, mengatakan Tuhannya jadi kutuk karena tuntunan di kitab suci mereka Tuhannya Bangga mati pula terkutuk. Bangga pula dia Tuhannya kutuk kan. Tuhan kami Iya. kutuk, akui dulu Tuhan kami mati. Kita memuliakan Nabi Isa Nah. mengatakan tidak, dia nggak mati, dia dilindungi Allah. Enggak, pokoknya mati. Pengen kali dia Tuhannya mati. Nih, ganti akun dia si Max tadi. Sel. Kan tahu aku kan. Si Mac Tuhannya kutuk ya. Akui teman-teman. Typing rame-rame Ya. teman-teman. Oten Tuhannya kutuk. Ya ngeri kali Tuhannya kutuk ternyata ya. Makanya jangan botol kau Ripa, jangan botol. Udah, kau sama aku kau. Kau sama aku aja. Ya, Max. Buat bakso nih saya nggak ngerti juga. Udah. Botol. Udah sama aku Tante kau. Mika, siapakah Tuhanmu Tante Mika? Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kamu tahu itu Tuhanmu? Dari Nabi Muhammad melalui kitab suci Al-Qur'an. Udah, aku bertanya lagi, gantian. Aku bertanya. Aku bertanya lagi, gantian. Aku udah bilang. Nabi Muhammad Apa? atau Allahmu? Apa? Siapa duluan lahir, Nabi Muhammad atau Allahmu? Jangan kau paksakan Tuhan kami kayak Tuhan kau dilahirkan. Kau bilang kau Tuhan kami tidak dilahirkan. Kau kenapa kau ini? Udah. Sekarang aku bertanya Mamu Mek. Jawab dulu. Udah, aku bertanya. Udah aku jawab. Tuhanku tidak dilahirkan, Kak. Enggak, Kak. Jangan kau paksakan. Masa Tuhanku dilahirkan? Kau Lucu. Tuhanmu dari Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad duluan lahir daripada Allahmu? Nabi Muhammad menyampaikan karena diberitahu oleh Allah. Dengar dulu, ini yang Oke. karena terbiasa Tuhannya dilahirkan kali ya. Unik. Oke, gini, Mac. Gini, Bek. Gini, SL. Aku analogikan kepadamu, ya. Coba diam dulu, Dek, ya. Nah, coba Aku jelaskan. umurku 30 tahun. Ya, dengar dulu. Aku umurku 30 tahun. Presiden Prabowo umurnya 50 tahun. Aku mengenalkan kepada masyarakat bahwa presiden kita adalah Prabowo. Apakah aku lebih duluan lahir daripada Prabowo? Tidak. Nah, pintar. Itu pintar. Ya pintar kau. Nah, itu. Bertemu dengan Allah. Udah. Apa? Apakah pernah Nabi Muhammad bertemu dengan Allahmu? Pernah Isra Mi'raj. Di mana? Mana datanya? Ada ketika Isra Mi'raj itu langsung Nabi Isra Mi'raj turun naik ke langit. Mana? Surah berapa? Ada, makanya kau cek aja Isra Mi'raj itu langsung Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah aku jawab. Sekarang aku tanya lagi amamu, boleh? Tanya mana? Tuhan Uni, itu jelas. bukakan Uni Isra Mi'raj Uni. Bentar. Enggak. Teman-teman perhatikan ya, bentar kita turunkan dulu ya. Ini pelajaran penting nih.
seperti yang saya sampaikan, teman-teman, ini penting banget ya. Kalian tahu nggak, dulu si Excel ini adalah orang Kristen yang sok baik ketemu kita. Ingat nggak itu, Tante Mika? Iya. Dia sok baik, ingin menjawab aja. Tapi kan saya sudah buktikan kepada kalian, Kristen kalau semakin menjadi apologet, semakin kayak anjing-anjingan kelakuannya, semakin biadab kelakuannya. Rata-rata seperti itu, RK gitu. Jadi mereka ini tuh sebenarnya tuh tahu bahwa mereka itu diajarkan kasih, dan mereka coba untuk pura-pura di awal. Tapi ketika sudah kejepit, persis seperti ular. Awalnya tuh pelan-pelan, tapi lama-lama dia matok. Makanya aku bilang, bahaya kalau mereka ini mayoritas. Dulu rata-rata, kalian tahu Yuli juga kan? Yuli itu kan sok-sok baik di awal tuh, sok bijaksana, sok baik, tapi ujung-ujungnya dia perlihatkan aslinya. Beda, Nandar ini dari diri kayak gini, konsisten dia. Nandar nih beginilah, aku dari dulu, aku semakin ke-trigger, semakin sejak baca Bible sering loh, semakin keras narasiku. Kenapa sering baca Bible? Jadi memang ada pengaruh jelek dari Bible ini ketika kita berdialog, teman-teman. Itu saya rasakan. Nandar itu konsisten. Bang Zuma sama aku memang dari dulu tuh kami tergantung orang, keras sama orang yang keras. Tapi coba kalian perhatikan Kristen, si RK, si Joseph sok bijak di awal-awal. Si Joseph itu kan sama aku sok baik gitu, sok baik banget di awal. Uni ada videonya sama aku tuh di TikTok itu, sok baik banget. Ujung-ujungnya apa? Perempuan Karena apa? Karena itu jangan salahkan mereka. Menurut doktrin mereka, Roh Kudus yang bekerja dalam dirinya. Jadi secara doktrin mereka mengakui bahwa Tuhan mereka yang menjadikan mereka menjadi lebih biadab. Dan itu terjadi. Coba kalian belajar sejarah deh. Ketika mereka punya menjadi mayoritas, mereka habisi nyawa orang, jutaan orang jadi korban. Tapi ketika mereka minoritas, mereka playing victim. Dulu rata-rata mereka pura-pura. Mikana, coba kalian perhatikan Mikana. Dulu kan so baik dia, sekarang berani kan dia mengatakan segitiga berlobang. Kenapa? Percayalah teman-teman, agama itu mempengaruhi perilaku, tapi tidak semua perilaku itu dipengaruhi oleh agama. Termasuk si XL ini. Si SL ini dia ingin sok-sok baik depan kita, tapi akhirnya aslinya dia perlihatkan. Ini pelajaran penting buat kita semua teman-teman. Kenapa? Karena ketika mereka sudah dibongkar aib agamanya, roh pneuma hantu suci dalam dirinya itu tidak tenang gitu loh. Jadi langsung mencak-mencak kesetanan. Contoh kita tadi tuh, kita biasa aja kan ngomong, dia padahal kan biasa aja kalau ngomong, santai aja kan, kayak Pak Lord Oreo nih, naik ke atas, belum disuruh ngomong nggak ngomong. Tandanya orang sabar. Kalau ada Roh Kudus itu ya Pak Lord Oreo punya Roh Kudus. Kita nggak ada kan dari tadi nyerang dia. Kita cuma pengen, ya silakan kamu mau ngebahas nggak Yesus berbohong. Tapi apa yang dia lakukan? Naik ke atas, nyanyi. Biasa aja gitu loh. Kalau memang agamamu benar, santai aja ngomongnya. Nggak usah kayak orang kesurupan roh suci gitu, roh Holy Ghost gitu. Biasa aja. Ya. Nah, ini yang kita lihat. Coba perhatikan para apologet Islam, konsisten. Dari dulu begitu ya begitu. Apologet Kristen diawali dengan dusta. RK itu pengen belajar Islam, catat-catat, sok-sok baik penghujat. Si Joseph sok-sok baik penghujat. Si Excel ini sok-sok baik penghujat. Dulu kan sama Tante Mika masih bisa ada ketawa. Sekarang enggak. Kenapa? Dia udah malu ketika agamanya udah kita bongkar, dan dia sudah menyaksikan itu tapi nggak bisa bantah, tapi tetap nggak mau keluar dari agama ini, tetap menjadi Kristen. Pada akhirnya aslinya kelihatan. Gitu teman-teman. Ya. Betul. Nah, jadi pembelajaran ini penting buat kita. Bersyukurlah kita masih menjadi mayoritas. Nggak terbayang kalau kita minoritas, mereka mayoritas. Habis kita. Karena pada faktanya dulu waktu inkuisisi mereka mayoritas. Perang salib sama. Perang salib aja nggak mayoritas, mereka ada kekuatan di Islam, mereka habisi orang Islam dan Yahudi. Belum lagi ketika perburuan penyihir, mereka mayoritas. Ketika Eropa kolab, mereka mayoritas. Begitu kejadiannya terus, dan history will repeat itself. Saya nggak ngajak buat kita benci mereka, nggak, tapi kita harus waspada, hati-hati. Berdoalah semoga kita tetap mayoritas dan mereka tetap minoritas. Karena Rudy Yohanes sendiri mengatakan kalau mereka mayoritas, Rudy Yohanes aja yang cuma nyerang Edis habis diancam sama mereka. Apalagi kalau seandainya mereka menghadapi kita yang terang-terangan menolak Tuhan mereka. Nauzubillah min dzalik. Mereka selain NPD, ngaku-ngaku sebagai anak Tuhan, playing victim juga. Mereka yang berbuat, mereka yang merasa tersakiti. Mereka yang berbuat.
Mereka yang kita izinkan naik ke sini bertanya agama kita, tapi mereka yang menghujat di sini. Kita cuma mempertanyakan, benar nggak Yesus pernah berbohong? Kalau mereka mampu membantah ini, naik aja. Oh, enggak, Rifa, mana dalilnya Yesus berbohong? Bela kehormatan Tuhan kalian. Tapi apa yang mereka lakukan? Entah kemana-mana. Dia juga yang mengatakan Tuhannya kutuk. Dia juga yang mengingkari. Dia sendiri yang maksa kita. Iya, Tuhan kau mati. Terus kekal nggak Tuhanmu? Iya, kekal lah, kan pernah bangkit. Inilah PPA-nya kalian, Oten, mengatakan kekal itu adalah pernah mati. Goblok. KBBI pun kalian rusak. Apa kata si kampret tadi bilang? Tuhanku kekal, tapi pernah mati. Makanya kalau goblok jangan maksimal, Oten. Tapi ya gimana sih Oten sih? Lanjut, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menarik. Kenapa kita selama ini coba menganalisa bagaimana para jagawan Oten, jikalau dia melakukan atau diskusi, dia tidak melakukan diskusi, tetapi mencoba melarikan diri. Pada saat ditanya A, maka jawabannya langsung Z. Dan dia nggak mau bertanya, nggak mau menjawab pertanyaan kita. Ini poinnya. Kenapa? Karena mereka menyadari bahwa Bible mereka itu memang karangan manusia. Sama seperti ini. Saya membuat buku. Rifa, saya membuat sebuah buku, saya menulis buku, dan kemudian buku itu mengutip dari para pendapat pakar. Nah, kemudian buku saya tadi itu akan saya revisi kembali. Jikalau satu kitab suci itu melakukan revisi yang berulang-ulang, itu bukanlah sebagai kitab suci, tetapi itu hanya karangan manusia yang sesuai dengan nafsunya saja. Ini poin pertama. Nah, maka yang terjadi adalah pada saat kita bertanya terhadap tentang Bible-nya, maka akan terjadi kontradiksi. Dan ini sudah dibuktikan oleh Profesor Bart Ehrman dari Jerman, gitu kan, yang akhirnya beliau awalnya Kristen, Protestan, dan dia akhirnya menjadi sosok seorang yang ateis, gitu kan. Nah, ini perpindahan kenapa? Karena memang secara nalar logika Pro-Oten ini memang tidak rasional, karena memang dia harus mematikan akal. Karena apa? Pada saat ditanya hilang itu, akal itu hilang karena dikelilingi oleh pagar doktrin. Jadi konsep Oten berpikir adalah doktrin. Doktrin itu tadi sebagai panduannya, sebagai pagarnya agar para domba atau jemaatnya tidak loncat pagar. Ini poinnya. Maka wajar saja para apologet Oten itu nalarnya tidak jalan, wawasan pengetahuannya rendah, gitu. Contoh kayak Edis tukang tipu ya. Dia tidak punya pendidikan yang tinggi, gitu kan. Hanya lulusan SMA, 2 kali drop out. Tetapi para jagoan Oten Islamophobia senang banget, gitu kan. Mereka tidak peduli wawasan Edis itu lemah, rendah, dan yang penting mereka bisa menghujat. Ini poinnya, Uniripa. Kenapa? Karena yang parahnya lagi, Pak dosen. Pak dosen yang lebih parahnya, Edi sudah terang-terangan bertentangan dengan dokter-dokter mereka dan membawa doktrin baru. Mereka tetap support. Kenapa? Karena mereka tidak peduli dengan itu. Yang mereka kalau Tuhannya ada kepalanya, Tuhannya diinjak depan mereka nggak peduli. Tapi mereka peduli bagaimana cara supaya membuat umat Islam marah. Nanti kalau umat Islam sudah bertindak, baru kami tersakiti, kami sakit banget, itu kelakuan mereka. Iya, ada yang menarik dari Riba. Saya tertarik dengan pernyataan seorang filosof Yunani abad kedua ya. Abad kedua, ini namanya Celsius. Celsius pernah mengatakan di dalam pernyataan dia, yang masuk ajaran Oten itu rata-rata orang-orang, mohon maaf, deodoha, gitu kan. Dan ini sesuai dengan Bible mereka. Karena aku Kristus, aku bodoh, gitu kan. Jadi ini poinnya sama. Jadi pernyataan dari seorang filosof Yunani itu sama dengan Bible-nya. Ya kan, mengatakan rata-rata mereka deodoha, gitu. Ini poin pentingnya nih, Pak. Kenapa begitu? Karena mereka memang mendowngrade akalnya, nalarnya, sehingga akan bertuburkan dengan konsep pengetahuan. Wah, itu wajar sekali. Ya, karena ya namanya buku ciptaan manusia yang mungkin sesuai dengan nafsunya untuk menulis, tetapi juga nafsu pikirannya. Kenapa begitu, Nirma? Karena saya juga penulis buku, gitu kan. Maka saya akan membangun satu narasi sesuai dengan pikiran kita yang itu berkonsep dengan pengetahuan. Tetapi kalau di dalam Bible mereka itu malah bertuburkan semua antara satu yang lain. Dan ini sudah dibuktikan oleh para pendapat atau pakar Bible maupun para kristolog lagi yang lain-lain. Itu di
Eropa. Nah, tetapi ini Pak, jangan lupa mereka tidak percaya dengan pendapat Bakar. Karena mereka menggunakan trisola, sola gracia, sola scriptura. Pak dosen, saya tambahin 1 Yohanes pasal 2 nomor 27. Mereka tidak boleh diajarkan orang lain gitu. Jadi mereka percaya kalau mereka anak Tuhan, berarti apa yang mereka ucapkan benar. Makanya setiap mereka ngomong itu ya mereka paksakan gitu loh. Karena mereka yakin itu perkataan Tuhan. Jadi selama ini kita debat sama Tuhannya Oten. Makanya wajar bener Pak. Saya tertarik dengan kalau kita coba menganalisa, mengamati dari perdebatan selama ini, memang para apologet Oten secara naluriah mereka mengedepankan emosional tanpa mengedepankan rasional. Ini poin utama. Ini jadi sebagai pelajaran teman-teman. Karena apa? Karena mereka paham gitu kan. Yang mereka alami selama ini memang selalu salah gitu secara konsep knowledge, pengetahuan maupun juga nalar. Ya, karena memang tidak bisa. Kalau saya katakan tidak dapat dikatakan itu tervalidasi Bible-nya. Malah itu kalau kata para pakar mereka sendiri itu acak adut gitu kan. Hanya sekitar 18% saja pernyataan Yesus, sisanya itu pengatakan Paulus gitu kan. Nah, ini yang lucu. Kualitas karena seorang Paulus itu seorang penyakit sampar yang epilepsi, sesuatu hal yang dia buat tulisan yang luar biasa canggihnya gitu kan, bahkan mengalahkan Aristoteles gitu kan, seorang ilmuwan pada zaman Yunani. Ini menarik sendiri Pak kalau kita pelajari. Tapi secara kemampuan mereka memang lemah literasi. Itu aja tambahnya. Terima kasih. Aku masuk sedikit Uni ya. Apa yang dikatakan Bang Oreo tadi itu betul ya. Downgrade mereka. Kenapa? Sementara kita lihat teknologi makin upgrade. Teknologi jadul berganti dengan teknologi yang makin canggih. Kita bisa menilai kenapa mereka downgrade. Karena Tuhan mereka downgrade. Kenapa? Dulu Tuhannya berkuasa, makin turun ke dunia makin hilang, makin menjadi jadul, makin tidak berkuasa. Dulu Tuhannya tidak bisa dilihat, tidak mati. Nah, makin berkembang zaman Tuhannya bisa mati. Jangankan kepintaran mereka, keilmuan mereka pasti Kualitas makin downgrade. Tuhannya juga menurun. Kualitas Tuhan menurun. Nah, kalau kita lihat teknologi aja bisa upgrade, makanan bisa upgrade, bentuk wajah manusia bisa upgrade. Kita bisa nilai bentuk manusia zaman dulu dengan muka zaman sekarang. Banyak yang lebih ganteng, lebih cantik yang zaman sekarang. Kalau kita lihat foto zaman dulu, bentuk muka aja upgrade loh. Saking berkembangnya zaman, teknologi saking berkembangnya zaman upgrade. Ini ada Tuhan yang belum ada abad datang ke dunia menjadi turun di abad ke-1. Bukan makin tinggi, bukan makin lebih hebat, tapi makin turun. Kehebatannya makin turun. Nah, inilah Sama mereka gini, tidak paham. gini loh. Dulu di perjanjian lama, Tuhan dilihat orang-orangnya yang mati. Di perjanjian baru, Tuhan dilihat orang, Tuhannya yang mati. Kan gitu. Iya. Bahkan gini Uni ya. Tuhan di perjanjian lama melarang membunuh. Tiba-tiba Tuhan di perjanjian baru menjadi contoh bunuhan. Dia menjadi mencontohkan agar orang dibunuh. Ini harusnya kan Tuhan itu mengajarkan kebaikan. Nah, contoh kata si XL. SL tadi Uni, satu lagi aku belum menyampaikan kepada dia. Kutuk itu kan sesuatu berburuk, perbuatan buruk. Nah, mereka meyakini sesuatu yang buruk itu datang dari iblis. Berarti jangan-jangan Iblis. iya, karena kutuk itu bukan perbuatan yang baik, bukan datang dari Tuhan. Nah, mereka berharap Tuhan mereka kutuk. Mereka paksa loh kita. Lucunya mereka gini ya. Pokoknya Tuhan kami yang mati. Iya, kita akui Tuhan mereka mati. Lalu kita minta mereka konfirmasi. Berarti Tuhan kau mati. Kekal. Mati tapi kekal. Aduh. Karena Astagfirullahaladzim, inilah kelakuan konten. Nah, ini yang aku bilang, mereka tuh tidak segan-segan merusak KBBI, merusak peradaban, dan mengklaim bahwa mereka berakal gitu loh. Tuhanmu kekal, tapi pernah mati, pernah, tapi kan bangkit lagi. Jadi definisi kekal itu adalah pernah mati. Itu definisi kekal bagi mereka. Iya. Nah, kita lihat ya Uni ya. Boleh kita masuk ke agama-agama yang lain.
ketika Tuhan mereka turun ke bumi, kemahakuasaan mereka nggak hilang, kehebatan mereka nggak hilang. Krishna bisa mengangkat gunung dengan satu jari. Kekuatan Tuhan mereka nggak hilang gitu loh. Bukannya downgrade, tetapi cuma Oten lah Tuhannya yang downgrade, turun, totalitas turun, betul-betul ke level bawah. Dari Tuhan level 10 pedasnya menjadi level 1 pedasnya. Gak pedes sama sekali. Gak ada penakut, cengeng, gampang dibun-bun, gampang disiksa. Bayangkan Tuhan loh. Bukannya makin upgrade, harusnya Tuhan memperkenalkan dirinya, menunjukkan kemahakuasaannya. Tuhan memperkenalkan dirinya kepada manusia, menunjukkan dia itu Tuhan. Bukan dia menunjukkan dia lemah, bukan menunjukkan dia tidak berkuasa. Gimana sih logika berpikirnya orang Kristen ini? Kenapa sih kalian tidak mau mencari kebenaran? Benar nggak ini kok Tuhan di perjanjian lama berbeda kekuatannya dengan perjanjian baru? Kan statusnya sama-sama Tuhan. Makanya kalian, Tuhan kalian aja downgrade, bukan upgrade. Begitu, kenapa sih kalian ya Allah, oten-oten. Makanya tidak juga kita bisa salahkan ya Uni ya, bahwa mereka itu makin down. Tapi sudah ya. dibilang di Al-Quran itu. Karena Al-Quran sudah bilang, innalladzina kafaru sawa'un alaihim Makanya kita sebagai pendiskusi ini tuh enggak boleh terlalu emosi, karena Allah sudah kasih tahu ke kita, artinya oh iya ya kan mereka Kristen ya gitu loh. Cuman kita tekankan berulang-ulang biar kebodohan ini tidak dinormalisasi gitu loh. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.